Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Ya, baik. Sebelum kita memulai kegiatan belajar hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk menunjukkan rasa nasionalisme, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Peserta didik diharapkan bangkit berdiri di tempat duduknya masing-masing. Hiduplah Indonesia Raya. Selesai. Peserta didik silakan duduk kembali. Ketua kelas, apakah hari ini teman-temannya semua pada hadir? Hadir, Bu. Ibu mengucapkan terima kasih untuk yang piket hari ini. Kebersihan kelasnya sudah lumayan cukup bagus. Terus juga Ibu akan menjelaskan aturan-aturan di dalam mata pelajaran Ibu. Yang pertama, untuk izin ke toilet tidak boleh dari 2 orang. Untuk absensi, izin atau apa hanya boleh 3 kali. Apakah dari materi sebelumnya ada yang ingin bertanya atau belum ada yang dipahami? Sudah, Bu, sudah paham. Baik, jika sudah, Ibu akan sedikit memberi motivasi. Motivasi ini Ibu ambil dari Martin Luther King Jr. bahwa saya bermimpi ketika keempat anak saya hidup di dalam suatu negara tidak dilihat berdasarkan warna kulitnya, tetapi berdasarkan sifat dan wataknya. Sejarah dalam mengungkapkan masa lampau umat manusia berdasarkan sumber sejarah. Untuk materi hari ini kita akan membahas kekurangan dan kelebihan sumber sejarah. Sumber sejarah adalah merupakan seluruh informasi yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk merekonstruksi atau mengusung kembali peristiwa masa lalu. Metode sejarah yaitu proses penelitian dokumen dan penulisan sejarah. Pemilihan subjek untuk diselidiki. Dari pemilihan subjek ini kita harus melihat subjek ini unik atau tidak untuk dijadikan penelitian buat kita, dan kita juga harus memiliki pendekatan terhadap subjek itu. Kedua, heuristik merupakan masalah dan menentukan sumber sejarahnya. Dari heuristik pengumpulan data, lalu kita mengkritik. Kritiknya itu melalui kritik ekstern dan kritik intern. Lalu interpretasi. Lalu yang kelima, penulisan atau historiografi. Ilmu yang membantu mengungkap masa lampau. Yang pertama, arkeologi. Untuk meneliti peninggalan-peninggalan kuno berupa fosil atau bangunan-bangunan, bisa saja di depan rumah anak-anak, siapa tahu ada ditemukan fosil-fosil atau sisa bangunan-bangunan kuno. Bisa jadi nanti rumah anak-anak menjadi sumber sejarah karena telah ditemukannya bangunan-bangunan kuno atau fosil. Tapi itu juga harus diteliti lagi menggunakan karbon C14 atau karbon argon. Selanjutnya yang membantu filologi. Ini berkaitannya dengan linguistik atau ilmu bahasa. Biasanya ini untuk meneliti naskah-naskah kuno 400 sebelum Masehi sebelum mengenalnya tulisan. Jenis-jenis sumber sejarah. Sejarah dibagi menjadi bentuk dan jenisnya. Bentuk terbagi menjadi 4, yaitu sumber tertulis, sumber benda, sumber visual, dan sumber lisan. Sifatnya terbagi menjadi 3, yaitu sekunder, primer, dan tersier. Sumber tertulis. Pada slide yang ada prasasti-nya itu merupakan prasasti kebun kopi. Merupakan salah satu bukti adanya kerajaan Tarumanegara, kerajaan Hindu pada masa lampau. Yang sebelah sini ada Tarombo Sirajabata atau silsilah. Silsilah merupakan sebagai sumber tertulis supaya mengetahui kita keturunan berapa dari Sirajabata dan sistem patriarkal dari marga tersebut, supaya kita tidak menikahi semarga dengan kita karena dianggap satu nenek moyang. Yang di sini ada biografi, lalu di sini ada prasasti Kutai, Yupa, dan Talangtuo. Kelebihan sumber tertulis. Peristiwa atau keterangannya ditulis di kertas atau di batu. Sumber tertulis dibedakan menjadi 2, yaitu sumber primer berupa dokumen, sumber sekunder berupa perpustakaan. Biasanya sumber tertulis itu juga harus dibuktikan dengan kertas dan pertanyaan. Kekurangan sumber
sejarah yang menampilkan suatu peristiwa atau kejadian masa lampau dengan menggunakan media audiovisual. Misalnya film dokumenter kayak gerakan G30 PKI, lalu foto-foto. Sumber lisan, yaitu keterangan langsung dari pelaku atau saksi yang mengalami peristiwa sejarah. Biasanya sumber lisan juga digunakan untuk penelitian membahas masyarakat, adat istiadat, dan kepercayaan. Sumber primer, yang tadi berdasarkan sifatnya. Yang dimaksud dengan sumber primer adalah bila sumber atau penulis sumber menyaksikan, mendengar sendiri, atau mengalami sendiri. Sumber primer dibagi menjadi dua, sumber primer yang kuat dan sumber primer yang kurang kuat. Sumber primer yang kuat itu adalah contohnya mantan Presiden Soeharto adalah sumber yang kuat, kasus Super Smart, karena berasal langsung dari para pelaku. Contoh yang sumber tidak kuat ialah berasal dari zaman terjadinya suatu peristiwa tetapi tidak memiliki hubungan langsung dengan peristiwa tersebut. Contohnya pengawal mantan Presiden Soekarno yang hadir di luar Istana Bogor saat penyerahan Super Smart. Tergolong sumber primer lisan yang kurang kuat. Sumber sekunder, yang dimaksud dengan sumber sekunder adalah bila sumber atau penulis sumber hanya mendengar peristiwa itu dari orang lain. Sumber sekunder adalah sumber yang telah diolah lebih dahulu, namun ada juga buku hasil tulisan bukan pelaku bisa digolongkan ke dalam sumber primer. Misalnya, autobiografi Bung Karno yang ditulis oleh Cindy Adams karena Bung Karno tak pernah membantah isinya. Habis gelap terbitlah terang yang merupakan terjemahan dari kumpulan surat Era Kartini. Sumber tersier, sumber ini adalah sebuah karya tulis yang bersifat ilmiah seperti skripsi, tesis, disertasi, karya ilmiah lainnya. Baik, kesimpulan hari ini dari pembelajaran sumber sejarah, kelebihan dan kekurangannya yaitu kita belajar sumber sejarah untuk mengetahui metode sejarah. Pertama, dari kita meneliti subjek apa yang kita ingin ambil untuk diteliti, untuk pengumpulan data atau heuristik, di mana pengumpulan data ini adalah tugas sejarawan digunakan untuk mencari cahaya atau jalan sejarah untuk topik kalian. Bagaimana topik kalian ini nantinya akan bersifat bernilai. Bagaimana kita dapat mendapat sumber-sumber sejarah, kita dapat pergi ke perpustakaan, arsip nasional, dan sebagainya. Lalu setelah kita mendapat sumber sejarah, kita juga dituntut untuk mengkritik melalui kritik ekstern dan intern, lalu interpretasi, lalu penulisan. Baik, Ibu rasa cukup sampai sini pembelajaran kita. Ada yang ingin bertanya atau ada yang belum jelas? Tidak, Bu. Baik, Ibu akan memberikan tugas untuk minggu depan, yaitu mengumpulkan sumber sejarah berkaitannya dengan jejak masa lalu, baik itu prasasti, Candi Borobudur, atau Pendopo. Yang penting sumber sejarah dengan berkaitannya. Cukup sampai sini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.